Cerita dimulai ketika seorang wanita karir sedang melakukan perjalanan. Dia adalah Soyun. Ditemani oleh sekretarisnya Mijin, mereka berencana untuk melakukan kunjungan bisnis di sana. Dalam perjalanan, mobil mereka hampir saja menabrak seorang pria. Beruntungnya, mereka semua selamat tanpa ada luka sedikit pun. Pria itu tampak mengeluh karena kamera miliknya rusak. Mijin lalu turun dan berniat untuk mengganti rugi kamera tersebut. Akan tetapi, pria itu justru menolaknya dengan sopan dan menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan. Saat sedang di hotel, Soyun berniat meminum obat tidur agar ia bisa tidur lebih awal. Namun, Soyun berubah pikiran tatkala melihat sebuah gambar. Kemudian, Soyun bergegas untuk pergi ke daerah bernama Morokabana untuk melihat indahnya pantai yang konon katanya tempat tersebut adalah tempat orang-orang menemukan cinta sejatinya. Namun, kesialan Soyun ternyata masih berlanjut di mana taksinya mendadak mogok di tengah jalan. Bahkan, bukan hanya itu saja, semua uang Soyun juga dicopet yang membuat terpaksa harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke tujuan. Di Morokabana, Soyun merasakan kantuk yang luar biasa. Soyun hampir saja terjatuh jika si pria kamera tadi tak datang menyelamatkannya. Setelah tertidur lelap selama 1 jam, Soyun pun terbangun dan terkejut saat ia menyadari kalau ia tertidur di bahu seorang pria yang tak dikenalnya. Pria itu adalah Kim Jin-hyuk. Tak ingin salah paham, Jin-hyuk mencoba menjelaskan semuanya kepada Soyun. Melihat kaki Soyun terluka, Jin-hyuk lantas membelikan sepasang sendal untuk Soyun. Bahkan, setelah itu mereka pergi makan malam bersama. Setelah menghabiskan malam yang panjang, tibalah saatnya mereka berdua berpisah. Soyun berjanji ia akan mengganti semua uangnya, namun Jin-hyuk menolak. Tapi sebagai gantinya ia meminta Soyun untuk mentraktir sarapan besok. Kebetulan Jin-hyuk juga ingin menanyakan sesuatu kepada Soyun besok. Namun Soyun mengatakan kalau ia tak yakin bisa datang karena alasan pekerjaan. Tentu saja Jin-hyuk tak keberatan sebab ia akan pergi jika Soyun tak kunjung datang setelah 30 menit. Esok harinya, Jin-hyuk tampak gelisah karena Soyun tak kunjung datang sebab hari itu Jin-hyuk akan pulang ke Korea. Sebelum pergi, Jin-hyuk meninggalkan sebuah surat yang ia tempel di dinding kafe. Beberapa saat kemudian, mereka berdua kembali bertemu di bandara. Di sana, Soyun meminta maaf karena tak bisa datang dan tentu saja Jin-hyuk tak mempermasalahkan hal itu. Saat tiba di Korea, Jin-hyuk mendapat telepon dari sebuah hotel yang mana ia berhasil diterima bekerja di sana. Ia begitu terkejut ketika mengetahui kalau ternyata Soyun, si wanita cantik yang ia temui di Kuba, adalah presiden direktur hotel itu. Kepulangan Jin-hyuk langsung disambut hangat oleh orang tuanya. Meskipun Jin-hyuk lahir dari keluarga biasa, namun ia adalah anak yang baik dan juga murah senyum. Dan mereka tampak bergembira karena Jin-hyuk baru saja diterima bekerja. Malam harinya, Jin-hyuk berkumpul dengan kedua sahabatnya. Mereka adalah Dae-chan dan juga Hye-in. Setelah selesai minum bersama, Jin-hyuk bertanya kepada Hye-in karena Hye-in sudah 1 tahun bekerja di Hotel Donghwa. Hye-in menyatakan kalau presdir Soyun itu seperti putri es, di mana dirinya tak pernah tersenyum sama sekali usai bercerai karena suaminya berselingkuh. Hye-in yakin hidupnya Soyun sangat penuh dengan tekanan. 뭘 잘 받고 와. 넌 좀 맞자. Ketika Soyun memimpin acara penyambutan karyawan barunya, ia pun begitu terkejut karena melihat Jin-hyuk duduk tepat di hadapannya sebagai karyawan baru hotelnya. 우리 동화는 여러분들을 진심으로
Soyun juga tampak menunjukkan ekspresi cemburu tatkala melihat Jin-hyuk tersenyum-senyum ketika menerima telepon. Sepertinya perlahan tapi pasti Soyun mulai jatuh hati. 대답해도 되나요? 하지 마세요. Malam harinya, Soyun pergi ke taman bermain yang kebetulan lokasinya tak jauh dari rumah Jin-hyuk. Tak lama kemudian Jin-hyuk yang baru pulang langsung menghampiri Soyun. Jin-hyuk meminta maaf karena ia sama sekali tidak tahu kalau Soyun adalah seorang presiden direktur. Perihal kejadian di Kuba waktu itu, Jin-hyuk memang tulus membantu Soyun, bukan karena Soyun calon bos barunya. Tentu saja, Soyun tahu betul kalau Jin-hyuk memang pria yang baik. 형 빅박스 있어요. 같이 가서. Saat itu sang ibu meminta Soyun untuk kembali rujuk dengan mantan suaminya. Jika tidak, posisi ayahnya sebagai pejabat akan terancam jika tanpa bantuan dari keluarga mantan besannya itu. Di suatu malam, Jin-hyuk yang mabuk berat setelah selesai minum bersama koleganya. Di saat yang sama, Soyun melihat Jin-hyuk di jalan dan ia pun mengajaknya untuk pulang bersama. Sepanjang jalan, Jin-hyuk terus bertingkah konyol yang membuat Soyun tak bisa berhenti tertawa. Esok harinya, Jin-hyuk dipanggil ke ruangan presidir yang membuatnya panik seketika. Jin-hyuk berpikir bahwa Soyun pasti akan memecatnya setelah kejadian memalukan semalam. Akan tetapi, ternyata Soyun malah mengajak Jin-hyuk untuk pergi makan siang bersama. 나랑 라면 먹으러 가요. Soyun kembali mendapat masalah ketika seorang wartawan berhasil mengambil gambar dirinya yang sedang berkencan dengan seorang pria. Padahal itu adalah foto saat Soyun makan bersama dengan Jin-hyuk kemarin. Di saat itu juga, mantan mertuanya datang dan meminta Soyun untuk segera memecat Jin-hyuk. Jika tidak, maka mertuanya akan mengambil kembali Hotel Donghua sesuai dengan perjanjian saat perceraiannya dulu. 3 tahun yang lalu, Soyun terpaksa menikah dengan putra dari keluarga konglomerat. Dia bernama Woo-suk. Keluarganya telah membantu ayah Soyun untuk menjadi pejabat pemerintahan. Namun, pernikahan itu tak berjalan lama karena suaminya berselingkuh. Soyun mengelola Hotel Donghua sebagai gonogini yang pada saat itu hotelnya hampir gulung tikar. Soyun juga harus menjaga nama baik keluarga serta wajib hadir jika mereka menggelar acara keluarga. Dan jika Soyun melanggar, maka Hotel Donghua bisa diambil kembali oleh keluarga Taegyeong. Soyun lalu pergi menemui mantan suaminya. Ia meminta supaya Woo-suk untuk menghentikan ibunya yang akan memecat karyawan baru hotelnya. Soyun juga menyarankan Woo-suk agar segera menikahi selingkuhannya itu, agar orang tua mereka tak lagi memaksa rujuk. Di sisi lain, berita tersebut juga dilihat keluarganya Jin-hyuk, di mana adiknya hampir saja mengenali foto pria itu. Namun, beruntung sang ayah memotong pembicaraan mereka. Esok harinya, supir pribadi Soyun yang bernama Nam menjemput Jin-hyuk. Ia sengaja membawa Jin-hyuk untuk menghibur Soyun yang saat itu sedang sedih dan juga merasa tertekan. Selain jadi supir pribadi, Pak Nam juga merupakan teman dekat ayahnya Soyun. Pak Nam sudah menganggap Soyun sebagai putrinya sendiri. Tibanya di sana, Soyun meminta maaf karena telah melibatkan Jin-hyuk dalam masalah setelah fotonya tersebar di media. Akan tetapi, Jin-hyuk menepisnya dengan berkata bahwa Soyun tak perlu khawatir sebab ia sama sekali tidak terganggu akan hal itu. Biar bagaimanapun, kehadiran Jin-hyuk di sana tetap membuat hati Soyun merasa sedikit lega. Jin-hyuk terbangun karena mendengar sebuah lagu di radio. Tanpa sebab, ia langsung saja bergegas pergi untuk menemui Soyun. Sambil makan, Jin-hyuk mencoba jujur bahwa ia sengaja kembali menemui Soyun karena merindukannya.
Mendengar ucapan tersebut, Sohyun pun berusaha untuk menahan diri dan mengatakan bahwa Jin-hyuk terlalu berlebihan. Sebab hubungan mereka hanya sebatas bos dan karyawan saja. Sohyun memilih untuk menutupi perasaannya karena ia tak ingin hidup Jin-hyuk terlibat masalah. Namun tak menyerah begitu saja, Jin-hyuk tetap menemani Sohyun agar tak merasa kesepian. Sohyun bercerita semenjak ayahnya menjadi pejabat, dirinya mulai kehilangan kebebasan dan hidupnya penuh dengan aturan. Dan itulah alasan kenapa ia ingin Jin-hyuk menjauh. Di sisi lain, Woo-suk meminta ibunya untuk berhenti mengganggu Sohyun karena jika tidak, maka Woo-suk akan pergi dari rumah. 사람으로는 살지 않을 겁니다. Di malam itu, Sohyun tak sengaja menabrak mobil seseorang. Merasa khawatir, Jin-hyuk pun mengantarkan Sohyun pulang meskipun Sohyun bersikeras menolaknya. Entah tahu dari mana, Jin-hyuk memberikan hadiah ulang tahun untuk Sohyun. Awalnya, Sohyun menolak dan mengatakan bahwa mereka berdua tak perlu berhubungan lagi. Namun saat akan pergi, Sohyun pun berubah pikiran dan meminta kembali hadiah itu. 도입니다. Esok harinya Mi-jin menemui Jin-hyuk untuk memperingatkannya agar menjauhi Sohyun sebab setelah bertemu dengannya hidup Sohyun selalu terkena masalah. Dan benar saja, masalah pun kembali menimpa Sohyun di mana kali ini dirinya difitnah telah memaksa pegawainya sendiri untuk berkencan dengannya. Tentu saja berita itu membuat Jin-hyuk tak tenang. Saat Sohyun terpojok dengan pertanyaan perihal berita skandal tersebut, tiba-tiba Jin-hyuk memanggilnya. Dia tak segan untuk mengajak Sohyun makan malam hingga membuat semua orang terkejut. 차수현 대표님, 오늘은 제가 살 테니까. Jin-hyuk sengaja melakukan itu untuk membuktikan bahwa hubungan mereka murni tanpa adanya paksaan sedikitpun. Jin-hyuk mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun untuk melindungi Sohyun sebab ia sangat berarti baginya. Perkataan Jin-hyuk tersebut membuat perasaan Sohyun merasa begitu lega. Esok harinya di tempat kerja, Jin-hyuk tiba-tiba menjadi pusat perhatian hingga ia merasa tak nyaman dan berusaha menghindar. Kemudian, Jin-hyuk mengajak Sohyun untuk pergi jalan-jalan dan melihat lukisan jalanan. Sementara itu, ibu Jin-hyuk dan adiknya kaget saat melihat ada sepatu wanita di kamar Jin-hyuk. Mereka langsung menduga bahwa Jin-hyuk telah mempunyai pacar. Di sisi lain, Pak Na menemui ayah Sohyun dan menceritakan keberanian Jin-hyuk saat membela Sohyun kemarin. Hal itu membuatnya sangat terkesan. Usai melihat lukisan, Jin-hyuk membawa Sohyun untuk makan di warung milik Dae-chan. Tak disangka-sangka, di sana mereka bertemu dengan Mi-jin dan juga adik Jin-hyuk. Jin-hyuk begitu kaget karena ternyata pria ramen di gosip kemarin adalah kakaknya sendiri. Saat Sohyun pulang, ternyata sang ibu sudah menunggunya. Ibunya sengaja datang ke rumah pasti untuk membahas gosip yang beredar. Karena tak ingin berdebat, akhirnya Sohyun memilih menghindar dan pergi. Seperti sudah ditakdirkan, tiba-tiba Jin-hyuk datang. Di sana, Jin-hyuk mengajak Sohyun untuk bertemu sesering mungkin. Ia penasaran apakah hubungan mereka hanya sebatas teman biasa atau mereka berdua memang saling mencintai, dan Sohyun menyetujuinya. Keesokan harinya, Woo-suk datang ke hotel untuk memastikan keadaan di sana. Setelah itu, Ye-in menyuruh Jin-hyuk untuk menjauhi Sohyun karena mantan suami dan mertuanya akan kembali mengambil alih hotel tersebut jika presidir Sohyun terus terlibat masalah. Ye-in juga takut kalau Jin-hyuk akan terluka. 나는 네가 다치는 거 못 봐. Di sisi lain, sang ayah meminta maaf kepada Sohyun karena semenjak ayahnya jadi pejabat, hidup Sohyun selalu penuh dengan tekanan. Akan tetapi, Sohyun tak perlu khawatir sebab sang ayah merestui hubungannya dengan Jin-hyuk. 네. Suatu hari, Hotel Donghwa mengadakan acara untuk pembukaan cabang hotel baru.
Ibu Soyun yang hadir pun tak sengaja bertemu dengan Jin Hyuk di sana. Jin Hyuk dihina serta dicaci olehnya. Soyun yang melihat hal itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian, saat Soyun sedang menggelar konferensi pers, salah seorang wartawan pun bertanya mengenai hubungan Soyun dengan seorang pria yang ramai digosipkan kemarin. Mendengar pertanyaan itu, Jin Hyuk langsung bergegas menghindar. Ia sadar betul hubungan mereka bagaikan langit dan bumi dan Soyun sudah pasti tidak akan menjawabnya. Jin Hyuk begitu terkejut karena saat itu Soyun justru mengatakan bahwa mereka berdua sedang masa pendekatan. Akibat ucapannya, sang ibu pun marah dan memaksa Soyun agar segera meminta maaf kepada mantan mertuanya. Namun Soyun menolak. Ia juga mengatakan mulai saat ini Soyun akan menjalani hidup sesuai kemauannya sendiri. 내 인생 살까 해. Setelah apa yang terjadi, malam harinya Jin Hyuk memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Soyun. Dan di malam itu pun mereka berdua pun resmi berpacaran. Sayangnya, momen bahagia itu tak berjalan lama karena Direktur Choi Jin-chul akan memutasi Jin Hyuk ke hotel cabang. Dan tentu saja, semua itu perintah dari mantan ibu mertua Soyun. Jika Jin Hyuk menolak pindah, maka mereka akan mendepak Soyun dari sana. 선택은 김준혁 씨가 하는 거고 초로 가는 걸로 겨우 막았으니까 알아서 처신합시다. Jin Hyuk pun dilanda dilema yang begitu hebat sampai-sampai ia tak sadar dan terus berlari. Tak terasa, ia kini berada tepat di depan rumahnya Soyun. Melihat pacarnya di luar, Soyun langsung mengajaknya masuk ke rumahnya. Soyun meminta maaf karena tak bisa menjamunya dengan layak sebab Jin Hyuk adalah tamu pertama yang datang berkunjung ke rumahnya. Namun, Jin Hyuk mengatakan bahwa ia tak menginginkan apapun selain berada di dekatnya. 남자친구 같다고 해두죠. 둘, 셋. Sementara itu, Woo-suk merasa gelisah tengah mati setelah mendengar Soyun telah berpacaran dengan pria lain. Ternyata, dulu Woo-suk hanya berpura-pura selingkuh. Ia tak tega melihat Soyun menderita karena harus tinggal serumah dengan ibunya yang kejam. Ternyata selama ini Woo-suk masih mencintai Soyun, meskipun Soyun tak pernah mencintainya. Jin Hyuk lalu memberitahu orang tuanya bahwa minggu depan ia akan pindah kerja. Ibunya tidak tahu soal hubungan Jin Hyuk dengan atasannya itu karena si adik merahasiakan semuanya dari orang tua mereka. Namun, Jin Hyuk mengatakan bahwa ibu tak perlu khawatir sebab ia akan selalu mengabari mereka. 호텔에 잠깐 지원 나가는 거야. 다른 상상하지 마, 엄마. 그래서 신입사원들 위주로 발령낸 거야. Berita kepindahan Jin Hyuk membuat semua rekan kerjanya merasa sedih. Namun, Jin Hyuk berusaha untuk tetap tegar karena ia tak ingin Soyun kehilangan semuanya hanya karena dirinya. Melihat sahabatnya dalam masalah, Hye-in tak bisa tinggal diam. Ia pun meminjam ponsel atasannya dan memberitahu Soyun tentang kepindahan Jin Hyuk. Ketika Soyun pun sadar kenapa akhir-akhir ini Jin Hyuk selalu bertingkah aneh. Akhirnya, Soyun membatalkan perjalanan bisnisnya ke Shanghai dan memutuskan untuk kembali ke hotel. Soyun langsung menegur keras Direktur Chul karena telah memindahkan karyawan tanpa sepengetahuan dirinya. Direktur Chul pun membela diri dengan mengatakan bahwa itu adalah perintah dari mantan mertuanya sendiri. Setelah itu, Soyun memanggil Jin Hyuk dan meminta maaf karena dia tidak tahu soal kepindahannya. Soyun berjanji bahwa ia akan mengembalikan semuanya seperti semula. Akan tetapi, Jin Hyuk justru menolaknya karena jika Soyun membantunya, maka Soyun akan terkesan pilih kasih dan hal itu akan membuat karyawan lain merasa iri. Sebelum berpisah, mereka berdua menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama. 부조 전화겠어. 새끼, 힘내, 힘내, 응?
Usai mendengar kabar kepindahan Jin-hyuk, Woo-suk memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali mengambil hati So-hyun dan menyatakan perasaannya. So-hyun yang terkejut langsung saja mengusirnya dari sana. Sementara itu, Suah adalah wanita yang dibayar Woo-suk untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Ia menceritakan perihal hubungan bohongannya kepada ibu Woo-suk. Di saat itu, sang ibu pun begitu terkejut karena ternyata putranya sangat mencintai So-hyun. Selama ini anaknya itu pasti terluka melihat kelakuan So-hyun dan ia bersumpah tak akan sudi jika So-hyun menjadi menantunya lagi. 갑자기 만나자고 했어요. 아닙니다. 얼만큼 사랑하는 사람으로 세워두는데. Singkat cerita, saat Jin-hyuk sedang bekerja, tiba-tiba Pak Nam datang untuk menjemputnya. Pak Nam meminta Jin-hyuk agar menemani So-hyun di acara pesta akhir tahun. Kedatangan Jin-hyuk ke sana ternyata membuat So-hyun begitu bahagia. Mereka menghabiskan malam itu berdua sebelum akhirnya mereka pun kembali berpisah. Esok harinya, gosip tentang Jin-hyuk dan So-hyun kembali ramai di sosial media. Bahkan, kali ini berita tersebut sampai ke ibu Jin-hyuk. Namun si adik berusaha meyakinkan sang ibu bahwa kakaknya tersebut memang berteman baik dengan semua atasannya. Beberapa saat kemudian, ibu So-hyun datang menemui Jin-hyuk. Tentu saja, kedatangannya ke sana tak lain untuk mengancam, menghina, serta mencaci maki Jin-hyuk habis-habisan agar ia tak lagi berhubungan dengan putrinya. Di sisi lain, Mi-jin memberitahu So-hyun tentang gosip terbaru tentang Jin-hyuk. Kini, identitas pribadinya telah dipublikasikan. Selain itu, Jin-hyuk juga difitnah, sengaja mengencani So-hyun karena ingin menguasai semua asetnya. Malam harinya, So-hyun langsung menghubungi Jin-hyuk. So-hyun sungguh khawatir dengan keadaan Jin-hyuk yang terus diolok oleh media. Namun, Jin-hyuk berusaha untuk menutupi kesedihannya itu dari So-hyun. Ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan So-hyun tak perlu mencemaskannya. Esok harinya, So-hyun pergi ke tempat Bibi Lee. Namun tak disangka perkataan Bibi Lee di sana membuat So-hyun semakin merindukan sosok Jin-hyuk. Hingga pada akhirnya, So-hyun memutuskan untuk pergi menemui Jin-hyuk hari itu juga. Tentu saja, kedatangan So-hyun membuat Jin-hyuk terkejut sekaligus bahagia. Jin-hyuk juga berterima kasih karena So-hyun rela jauh-jauh datang ke sana demi menemui dirinya. Namun, di satu sisi ia juga merasa sedih karena telah membuat So-hyun merasa khawatir hingga harus datang. Di suatu hari, So-hyun mendapat kabar buruk di mana pembangunan hotel di Kuba terancam batal karena pemilik tanah menolak untuk melanjutkan kerjasama. Akibat masalah itu, So-hyun mendapat kecaman saat rapat direksi. Sebab, jika So-hyun tak bertindak cepat, maka hotel asing akan segera mengambil alih lahan tersebut. Mengetahui masalah itu, tanpa pikir panjang, Jin-hyuk memutuskan untuk mengambil cuti dan pulang ke rumah. Ia mengatakan kepada sang ayah bahwa ia akan pergi ke Kuba untuk mengurus pekerjaannya. Setibanya di Kuba, Jin-hyuk langsung pergi ke si pemilik tanah yang kebetulan sempat dikenalnya saat liburan tahun lalu. Namun sayangnya si pemilik sedang tak ada di rumah dan Jin-hyuk pun memutuskan untuk menginap di sana. Usai mendengar maksud dan tujuan Jin-hyuk menemuinya di sana, pria itu pun begitu terkesan dengan usaha yang dilakukan oleh Jin-hyuk, sehingga ia akan melanjutkan kembali kerjasamanya dengan Hotel Donghua. Goodbye. Beberapa saat kemudian, Jin-hyuk terkejut saat melihat So-hyun sedang membaca tulisan dirinya yang ditempel di kafe setahun lalu. Tak sadar, hal itu pun mengingatkan akan kejadian indah 1 tahun yang lalu di mana untuk pertama kalinya takdir telah mempertemukan mereka berdua.
Setelah urusan selesai, mereka berdua pun segera kembali ke Korea. Berkat aksi heroiknya di Kuba, Jin Hyuk kembali dipindahkan ke hotel pusat di Seoul. Dan hal itu membuat rekan kerjanya merasa senang atas kembalinya Jin Hyuk ke sana. Malam harinya, Sohyun mentraktir Jin Hyuk makan malam untuk merayakan kembalinya Jin Hyuk ke Seoul. Di malam itu, Sohyun mabuk berat hingga Jin Hyuk harus mengantarnya pulang. Sementara itu, sang ayah yang menyadari tentang hubungan Jin Hyuk dengan bosnya tersebut langsung mengajak putranya untuk berbicara empat mata. Sebagai seorang ayah, tentunya ia menghargai keputusan anaknya. Selama itu membuat Jin Hyuk bahagia, maka sang ayah pun akan mendukung putranya itu. Esok harinya, Jin Hyuk mengajak Sohyun jalan-jalan sambil menikmati pemandangan. Ia menceritakan sebuah kisah cinta yang berakhir tragis. Sohyun menjadi panik saat menemukan wadah obat di saku Jin Hyuk, namun ternyata wadah itu berisi sepasang cincin yang membuat Sohyun tersenyum bahagia. Sore harinya, Jin Hyuk mengundang keluarganya untuk menginap di Hotel Donghwa karena hari itu adalah hari ulang tahun sang ibu. Melihat orang tua Jin Hyuk di sana, Sohyun lantas memberikan sebotol minuman sebagai kado ulang tahun untuk sang ibu. Usai mendapat perhatian khusus dari pemilik hotel, sang ibu pun menyadari bahwa putranya itu memiliki hubungan spesial dengannya. Sang ayah lalu pergi menemui Sohyun tanpa sepengetahuan istrinya. Ayahnya hanya ingin memastikan tentang sejauh mana hubungan Sohyun dengan putranya itu. 진혁이 말처럼 응원해도. Tidak lama dari itu, tiba-tiba Woo-suk datang dan mengancam Jin Hyuk agar menjauhi Sohyun karena mereka berdua akan segera kembali rujuk. Namun Jin Hyuk mengatakan apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah meninggalkan Sohyun. Ucapan Woo-suk tadi terus menghantui pikirannya. Jin Hyuk memutuskan untuk pergi ke rumah Sohyun untuk menenangkan pikirannya sambil menemani Sohyun yang tertidur di pelukannya. Keesokan harinya, Hotel Donghwa dikejutkan dengan diangkatnya Jung Woo-suk sebagai presidir baru dan Sohyun menjadi wakilnya. Jung Woo-suk telah membeli sebagian besar saham hotel dengan uang pribadinya dengan tujuan supaya ia bisa selalu dekat dengan Sohyun. Mengetahui kalau suasana hati Sohyun sedang tidak baik, Jin Hyuk berinisiatif memberikan Sohyun sebuah hadiah dengan harapan perasaan Sohyun lekas kembali membaik. Malam harinya, Jin Hyuk meminta maaf karena ia merasa semua hal buruk yang terjadi kepada Sohyun disebabkan oleh dirinya. Namun Sohyun mengatakan itu semua bukanlah salahnya. Sohyun justru sangat bersyukur karena ia selalu merasa tenang dan kuat saat Jin Hyuk ada di sampingnya. 나한테는 힐링이야. Suatu hari, Jin Hyuk mengundang Sohyun untuk makan malam bersama keluarganya. Namun Sohyun dilanda dilema yang begitu hebat karena di malam yang sama, keluarga Taegyeong juga menggelar acara yang tentu saja Sohyun harus menghadirinya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Sohyun memutuskan untuk pergi makan malam ke rumah Jin Hyuk dan siap menerima apapun resikonya. 그런 거 아니야? 회사에서 중요한 미팅이 잡혔어. 차수현 대표 보일까? 하수연 대표차 도착했습니다. 차가 많이 밀려. Sampai akhirnya, kedatangan Sohyun langsung disambut hangat oleh semua orang dan acara makan malam pun berjalan lancar. Di sisi lain, mantan mertua Sohyun murka karena Sohyun tak hadir di acaranya.
Ia lantas meminta Direktur Chul untuk segera menjalankan rencananya agar bisa mendepak Soyun dari Hotel Donghwa secepat mungkin. 그렇게 진행하겠습니다. 호텔 반드시 회수하세요. Sementara itu, Soyun memberikan hadiah sebuah kamera baru untuk Jin Yuk. Tentu saja, Jin Yuk begitu senang karena ia sangat menyukai kamera. Soyun mengatakan bahwa ia berhasil mengungkap pelaku yang membuat masalah di Kuba, dan Soyun akan memecat karyawan itu. Akan tetapi, Jin Yuk meminta agar Soyun memanfaatkan kesalahan orang itu dan memberikannya satu kesempatan lagi. 되게 큰 잘못을 했는데 어떻게 해야 좋을까요? 한 번은 흔들리니까 한 번은 용서해줘요. Dan atas kemurahan hati Soyun, karyawan itu pun menyesali semua perbuatannya. Ia mengungkapkan bahwa dalang utama di balik semua itu adalah Direktur Chul. Malam harinya, Jin Yuk membawakan bunga pengantin untuk Soyun yang ia dapatkan setelah susah payah membantu sesi pemotretan pengantin baru. Jin Yuk juga mengungkapkan perasaannya kepada Soyun di mana ia ingin hubungan mereka lanjut hingga ke jenjang pernikahan. Mendengar perkataan itu, Soyun pun begitu terkejut. Di hari itu, Soyun mengundang Pak Nam dan juga Mi Jin untuk makan malam di rumahnya. Soyun lalu jujur bahwa sebenarnya ia sangat ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Jin Yuk. Akan tetapi, masa lalu yang buruk membuatnya takut dan selalu merasa dirinya tak pantas bersama Jin Yuk. Mendengar perkataan Soyun, Jin Yuk pun menegaskan kalau dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan status Soyun ataupun seberapa buruk masa lalunya. Karena yang jelas, setelah pertemuan di Kuba waktu itu, Jin Yuk yakin bahwa Soyun adalah cinta sejatinya. Suatu ketika Soyun mendapat kiriman dari ibu Jin Yuk. Sang ibu meminta Soyun untuk menemuinya di suatu tempat. Setibanya di sana, Soyun begitu terkejut karena tiba-tiba sang ibu meminta Soyun untuk mengakhiri hubungannya dengan Jin Yuk putranya. Mengetahui hal itu membuat Soyun begitu dilema. Sambil menangis, Soyun menceritakan semuanya kepada Mi Jin, sekretaris sekaligus teman dekatnya. Mendengar ceritanya, Mi Jin lantas meminta agar Soyun mempertahankan hubungan mereka. Sebab Jin Yuk adalah cinta pertama dalam hidup Soyun dan hanya Jin Yuklah yang mampu membuat Soyun tertawa lepas. 정말 헤어지기 싫어 미진아. 그러니까 너 안고 업고. Di sisi lain, Jin Yuk mencoba jujur kepada sang ibu tentang hubungannya dengan Soyun. Jin Yuk mengatakan bahwa ia hanya mencintai dua wanita di dalam hidupnya, yaitu sang ibu dan juga Soyun. Jin Yuk berharap sang ibu merestui hubungannya dengan Soyun. Mendengar ungkapan putranya itu, sang ibu pun hanya bisa terdiam. Suatu malam, Jin Yuk mendapat kabar bahwa adiknya sedang ditahan di kantor polisi karena terlibat perkelahian. Mengetahui hal itu, Soyun pun kembali teringat dengan ucapan ibu Jin Yuk kemarin. Bukan hanya Jin Yuk saja yang akan terluka, tapi seluruh keluarga juga ikut menderita akibat hubungan cinta mereka. Esok harinya, Suah alias pacar pura-pura usuk datang dan menjelaskan semuanya kepada Soyun. Sai mengetahui kenyataan tersebut, Soyun pun berterima kasih kepada Wusuk karena telah membebaskan dirinya dari keluarga Taegyeong. Namun Soyun juga meminta maaf karena mereka berdua tak akan kembali rujuk. 석씨 덕분에 나도 배웠어. 우리 집에서 당신이 겪은 마음고생. Di tengah masalah yang kian hari semakin bertambah berat, Soyun mengajak Jin Yuk untuk pergi menghabiskan waktu membaca buku seharian penuh. Jin Yuk memberikan hadiah sarung kamera yang ia buat sendiri khusus untuk Soyun. Namun Soyun pun semakin bingung karena di satu sisi ia sangat mencintai Jin Yuk, sedangkan di sisi lain Soyun juga tak tega melihat keluarga Jin Yuk menderita. Pagi harinya,
Soyun dikejutkan dengan berita ayahnya. Sang ayah melaporkan kasus penerimaan dana ilegal dari keluarga Taegyeong saat pemilu dirinya periode lalu. Semua itu sang ayah lakukan agar Soyun bisa hidup bebas tanpa dikekang lagi. Jin-hyuk mengatakan turut prihatin dengan kasus ayahnya. Akan tetapi, perkataan Soyun membuat perasaan Jin-hyuk begitu hancur. Soyun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. 헤어져요. 그만하려는 거예요. 왜 나를 버려? Kehilangan Soyun meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi Jin-hyuk. Jangankan untuk menjalani hari seperti biasanya, bahkan tersenyum saja pun Jin-hyuk sudah tak mampu. Beberapa saat setelah itu, Jin-hyuk pulang lebih awal karena ia merasa tak enak badan. Melihat putranya sedang tak baik-baik saja, sang ayah pun begitu kecewa karena di saat yang sama ayahnya sudah mengetahui perbuatan istrinya itu. Perdebatan kedua orang tua Jin-hyuk pun tak sengaja terdengar oleh Jin-hyuk. Akhirnya, Jin-hyuk mengetahui semua perbuatan ibunya tempo hari. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Keputusan Soyun sudah bulat. Sebab, mau bagaimanapun Soyun tetap tak sanggup jika melihat Jin-hyuk. Dan juga, keluarganya harus menderita hanya karena hubungan mereka berdua. Semenjak hari itu, bekerja di Hotel Donghwa terasa begitu berat dan juga sangat menyiksa. Sampai-sampai Jin-hyuk berniat untuk membuat surat pengunduran diri. Namun, seketika ia teringat dengan perjalanan panjang yang pernah mereka lalui bersama. Jin-hyuk lalu tersadar bahwa dirinya tak boleh menyerah dengan keadaan. Jin-hyuk lantas pergi menemui Soyun untuk mengatakan kalau Soyun boleh saja memutuskan hubungan mereka. Namun, Jin-hyuk akan tetap mencintainya. Sepulang kerja ternyata sang ibu sedang menunggu kepulangan putranya. Sambil menangis, sang ibu minta maaf atas perbuatan yang telah membuat hati Jin-hyuk terluka. Akan tetapi, Jin-hyuk mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah mengetahui semuanya dan ia juga mengerti kalau sang ibu melakukan semua itu karena menyayanginya. Keesokan harinya, ibu Jin-hyuk kembali menemui Soyun dan meminta maaf karena telah membuat mereka berdua menderita. Soyun menegaskan bahwa mereka berdua berpisah bukan karena sang ibu. Akan tetapi, karena Soyun sangat mencintai Jin-hyuk sehingga ia tak bisa melihat Jin-hyuk dan keluarganya selalu dihina semua orang. Dan hal itu membuat Soyun terus dihantui rasa bersalah. Di sisi lain, kasus ayah Soyun kembali berlanjut di mana mantan mertuanya Soyun dipanggil kejaksaan untuk diperiksa, sedangkan sang ayah resmi ditahan. Suatu hari, Soyun mendapat kiriman dari Jin-hyuk. Begitu ia membukanya, Soyun langsung terkejut dan perlahan air matanya menetes. Dalam surat itu, Jin-hyuk meminta Soyun untuk mengingat semua kenangan indah yang telah mereka lalui bersama. Jin-hyuk percaya bahwa sepatu itu akan membawa Soyun kembali kepadanya. Usai membaca surat itu, Soyun pun langsung pergi mencari Jin-hyuk yang kebetulan sedang melamun di taman. Soyun mengatakan
bahwa seberapa keras pun ia mencoba untuk melupakan Jin-hyuk, ia tetap saja gagal. Baginya, Jin-hyuk adalah satu-satunya orang yang mampu membuat dirinya selalu tersenyum bahagia. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun kembali bersama. 사랑해요, 진혁 씨.